Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa khususan li abaina wa ummahatina wa asatidina ustadzatina wa alimina wa masyaykhina wa masyaykhina wa liman istama'ana hahuna bisababihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi atamma ni'matahu alaina. Segala macam puja-puji syukur hanya milik Allah yang menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Walladzi jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak. Dan Allah lah zat yang mengumpulkan kita di majlis yang diberkahi. Assalatu wassalamu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gampang cari pahala. Baca salawat ketika nama Nabi disebut, pahala. Begitu ada orang bersin, Alhamdulillah. Terus jawab, ya rahamukallah, itu juga dapat pahala. Basahi lisan kita dengan zikir. Dan itu butuh latihan. Kita ini kalau tidak terbiasa jadi orang baik, akan sulit menjadi baik. Orang yang sudah terbiasa jahat, ya, itu akan sulit menjadi orang baik. Jadi kalau ada orang ngomong kasar terus dia ngomong, loh kok saya tiba-tiba ngomong kasar ya? Itu nggak mungkin. Karena semua butuh proses. Semuanya itu belajar. Semuanya itu berangkat dari kebiasaan. Makanya yuk, mumpung kita belum masuk surga, latihan menjadi penghuni surga. Apa ciri-cirinya? Bahagia. Apa ciri-cirinya? Ikut mendukung kebaikan supaya nanti masuk surga nggak kaget. Sebab sudah terbiasa saat hidup di dunia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita terus bersyukur. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa ngomong Allah, nyebut ya Allah, itu aja anugerah. Karena tidak semua orang masih mampu dia menyebut, tapi sudah nggak bisa nyebut lagi. Ada orang bisa membantu, tapi belum tentu mau membantu. Ada orang pengen hadir majlis, tapi belum tentu bisa menghadiri majlis. Nah, kehadiran kita di tempat ini, yuk kita minta ke Allah, moga-moga Kamis depan Allah kuatkan kita untuk hadir majlis lagi. Itu yang namanya berusaha ikhtiar untuk istiqomah dalam kebaikan. Sore hari ini hadis pertama diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kepada wanita agar berbuat baik. Jadi anak wanita itu harus diwasiatkan, harus diperintah untuk terus berbuat baik.
Wa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in dhahabta, jika kamu pergi, tuqimuhu kasartahu, kalau kamu ingin atau kamu pergi meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Tulang rusuk udah bengkok, kalau mau ngelurusin bukan lurus jadinya, tapi justru menjadi patah. Wa in taraktahu, dan apabila kamu membiarkan tulang itu, lam yazal a'waja, maka ia akan senantiasa bengkok. Itulah wanita yang diibaratkan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya punya lisan ibu kepada anaknya yang cewek, anak perempuannya khususnya, harus terus memberikan nasihat kebaikan. Ini Masya Allah, liburan sekolah, anak dari pagi nggak belajar. Kira-kira anak pagi itu ngapain? Ba'da subuh main apa? Tidurnya jam berapa? Anak-anak loh libur sekolah tidur jam berapa? Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, harus tetap terus bertanggung jawab. Jangan sampai anak kita ikut-ikutan gaya sementara dia nggak paham. Dan ini dirasakan di beberapa tempat pengajian maghrib. Pokok kalau sudah libur sekolah, pengajian bukan tambah rame, tapi tambah sepi. Akhirnya kita yang ngajar, loh ini anak siapa? Gak bisa-bisa ngaji. Kenapa? Karena belum ada pengorbanan dari kedua orang tuanya. Harus terus diberikan nasihat yang baik kepada anak. Hadis berikutnya diriwayatkan an Aisyah, an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik bagi keluargaku. Wa idza mata sahibukum fada'uhu. Dan jika teman kalian meninggal, maka tinggalkanlah keburukannya. Jadi orang yang sudah meninggal jangan lagi dibahas. Kenapa? Udah selesai. Kalau kita bahas-bahas terus, ya nggak selesai-selesai. Yang pertama tadi Rasul mengatakan bahwa aku adalah sebaik-baik kalian. Dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita sendiri. Jangan sampai anak kita justru mencontoh orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga kita. Siapa yang ngelahirin anak itu? Ya ibunya. Tapi ternyata yang jadi contoh justru bukan orang di dalam rumah tangga, bukan di dalam keluarga. Ibu yang melahirkan saja tapi nggak bisa menjadi contoh. Ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Al Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu.
Para jamaah sekalian, hadis yang ketiga yaitu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Tentang apa? Tentang nafkah kepada keluarga. Itulah yang paling utama. Kalau ada orang semangat membantu sedekah ke tempat lain tapi keluarganya ditinggalkan, itu bukan termasuk orang yang baik. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar, uang dinar yang kamu infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan harta yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Ini bukan budaknya, bukan budak Sunda. Budak Sunda mah barudak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran, itulah yang paling besar pahalanya. Jadi alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Jadi bisa suaminya, bisa anaknya, bisa istrinya. Pokoknya dalam satu rumah tangga itu harus bisa memberikan nafkah. Ya, kalau hitungannya nafkah di jalan Allah, nafkah memerdekakan budak, nafkah untuk fakir miskin, nafkah untuk keluarga, yang paling besar pahalanya adalah memberikan nafkah kepada keluarga kita. Baru kemudian kerabat, baru kemudian tetangga dekat, baru orang jauh. Jadi jangan kebalik. Kita ini semangat kalau sedekah untuk orang lain, sementara di rumah juga masih membutuhkan, ini nggak boleh. Hadis keempat adalah larangan membenci istri yang beriman. Kebalikannya berarti larangan membenci suami yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha akhara. Jadi kalau ada yang dibenci atau enggak disukai itu biasa. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin wanita. In kariha minha khulqan, jika ia membenci salah satu akhlaknya. Khuluqan, akhlaknya nggak baik, nggak enak, nggak bagus, ngomongnya nggak enak, nyakitin. Radiya minha, maka ia pasti ridho, rela, seneng akhara, dengan akhlak yang lain. Jadi kalau melihat orang jangan dilihat semua buruk, pasti akan ada kebaikan yang kita mungkin saat ini belum punya seperti dia. Siapapun, jadi kita berteman dengan siapapun, bertetangga dengan siapapun, yang namanya kebaikan pasti Allah berikan kepadanya. Ya. Lalu hadis yang kelima, ini tentang kesempurnaan iman. Ada pada lemah lembutnya seseorang kepada istrinya. Diriwayatkan lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Khuluqan. Rawahu at-Tirmidzi.
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istri-istri mereka. Jadi kalau kepada istrinya nggak baik, nggak disebut orang baik. Suami baik, tapi di dalam rumah tangga nggak baik, berarti itu tidak tersebut dengan orang baik. Nah, sehingga butuh namanya harus saling memahami antara suami dan istri yang kadang-kadang ada rasa capek. Suaminya kadang capek, istrinya kadang capek, anaknya capek gak sih? Anak-anak capek apa? Capek main ya. Jadi kita kalau punya anak ya jam 10, jam 9 itu udah dicariin, jangan dibiarin. Kalau bisa ya malam nggak usah main anak-anak tuh. Udah. Kenapa? Karena belajarnya hanya waktu 1 jam. Ba'da maghrib sampai azan isya. Itu bukan belajar sebetulnya. Orang di tempat pengajian, anak-anak main nggak kira-kira? Ya kan yang ngaji 1 orang, yang lain main. Di sekolah main, di rumah main. Jadi main aja. Kira-kira jadi apa nanti kalau hidupnya anak-anak main terus? Waruya an Muawiyah bin Haidah, dan diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, in tut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ini nih ya, buat suami istri yang punya masalah ya. Rasul menyuruh para suami, yang pertama, intut imaha, antut imaha, cara baca, antut imaha idza ta'imta. Wahai laki-laki, wahai suami, jika engkau harus memberi makan istrimu kalau kamu makan. Wa taksuwaha idza tasaita, dan kamu harus memberi dia pakaian jika kamu berpakaian. Wala tadrib al wajha, dan jangan kamu memukul wajah istrimu. Mukul yang lain boleh nggak? Ntar dulu. Wala tuqabbih, jangan kamu menjelek-jelekkan istri. Wala tahjur, dan jangan kamu meninggalkan. Jangan kamu meninggalkan istrimu illa fil baiti, kecuali di dalam rumah. Jadi kalau meninggalin istri tetap harus berada di dalam rumah. Wala tuqabbih, jelek-jelekin nggak boleh. Kemarin itu udah saya sampaikan bahwa orang yang nyesel ya, milih istrinya kemudian marah-marah setelah menikah sekian tahun, itu ibarat orang yang beli mangga ya, beli mangga udah dilihat kayaknya nggak ada yang busuk, halus, mangganya halus, harganya mahal, ditimbang. Setelah ditimbang, dicicipin nggak di tempatnya? Enggak. Begitu dibawa pulang, dibuka, yang tadinya kita kira manis, ternyata pas dibuka, aduh asam. Kira-kira setelah itu boleh nggak dibalikin? Nggak boleh. Itu baru mangga. Apalagi istri, dia yang milih ya,
Yang ini giliran dirasain setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ternyata istriku asem. Dibalikin. Asem ya keringetnya yang asem. Tapi kalau akhlaknya insya Allah tetap manis. Gak boleh dibalikin, ya. Kenapa? Karena sudah dipilih. Siapa yang pilih? Suaminya sendiri. Udah salah milih, masa mau dibalikin? Nah, ini artinya tadi bahwa seorang suami itu wala tadrib al-wajha, jangan sampai mukul wajah, jauhin. Tapi kalau suami yang nggak paham, ya mukul kemana aja sekenanya. Sekenanya dia mukul. Apa yang dipukul? Namanya orang emosi. Yang dipukul ya semau dia, sekenanya. Emosi. Artinya nggak boleh mukul. Kenapa? Tetap yang diperintahkan adalah harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Kemudian ini hadis yang berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ada di hadis lain, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Di sini tersebut wa khairu mata'id dunya. Yang satunya wa khairu mata'iha. Dunia itu adalah perhiasan. Ada lagunya. Setiap keindahan. Nah, ya. Pasti istri solehah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita atau istri yang solehah. Ada istri solehah? Kan sebaik-baiknya istri yang solehah. Nah ini istrinya soleh banget, macul, gitu. Istrinya macul istrinya. Kenapa? Saking solehnya. Istri itu kan harusnya solehah. Istri malah macul, ngarit, solehatun, istri soleha. Ya, kalau macul ya nggak apa-apa. Maksudnya tetap bahwa dalam rumah tangga itu kepalanya adalah suami. Ya. Kalau macul ya itu ngebantu suami. Jangan macul di tanah orang. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentang apa? Suapan makanan ke mulut istri bernilai pahala menurut hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibu masih ingat kapan disuamin oleh suami? Pas nikah. Oh, masih ingat. Udah nggak inget. Siapa yang nyuapin saya waktu itu? Orang kalau lagi di Kuade itu pakai apa? Topi kayak wayang tuh yang tinggi. Peci. Pecinya miring aja nggak kerasa itu. Saking groginya mau nikah. Mau benerin aja takut. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Wa innaka dan sesungguhnya kamu lan tunfiqa nafaqatan tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah tabtagi karena kamu mengharapkan biha wajah Allah, karena kamu mengharapkan ridha Allah, illa
kecuali kamu diberikan pahala. Jadi kalau menafkahkan harta karena Allah, pasti balasannya adalah pahala. Alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan termasuk apa yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu. Itu adalah sedekah yang kemudian bisa mengundang, menarik ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmata ahlihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnatihi, senantiasa fi mihnati ahlihi, senantiasa membantu pekerjaan keluarganya. Nah, ini Rasulullah aja bantu. Kalau suami-suami yang di rumah bantuin apa? Cuci. Nah, itu satu. Ini yang lain bantuin apa? Bantuin, bantuin. Tapi ini buat suami nih, yang hadir suami satu orang doang. Fa idza hadaratis sholatu kharaja ila sholati. Nabi itu senantiasa membantu pekerjaan keluarganya. Kalau sudah datang waktu sholat, maka keluar dari rumah ila sholati, menuju keluar rumah ila sholati, kepada sholat. Artinya keluar rumah untuk melaksanakan sholat. Jangan mau kemana? Ke masjid atau? Enggak, can beres nyusup piring ya. Nyusup piring, nyusup banget. Nyusup piring, betul kan? Kumba piring. Kalau nyusup apa? Nyuci. Kalau piring, nyuci piring, kumba. Nyuci muka, ngumbah banget. Nyeseh banget. Ya Allah. Kadang saya tuh pengen ngomong Sunda, tapi kadang-kadang salah. Wallahu a'lam, ya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi Rasulullah itu biasa dengan pekerjaan rumah tangga. Jadi para suami juga harusnya seperti itu, ya. Nanti pulang sampaikan. Tuh, Pak, dengekeun. Mumpung. Ayah hadis. Saha? Hadis Nabi. Anu riwayatkan Imam Bukhari. Yeah. Hadis sahih. Pokoknya mulai besok jangan lagi nyuruh saya macul. Takut dibilang istri soleh. Benar istrinya Pak Soleh. Wallahu a'lam, ya. Ada pertanyaan, Bu?